Cila, Ya. tadi Kak Fitros lewat sekolah kamu kayaknya banyak pembaruan ya. Ada gedung-gedung baru yang sedang dibangun. Kok kayaknya tambah kece sekolah kamu, Cila? Iya, sekolah aku akan dibangun coffee shop. Wow, coffee shop. Iya. Keren banget ya. Iya, jadi Katanya aku- juga bakalan ada minimarket ya. Iya. Oh. Jadi juga ada fotokopian, tapi masih dalam on proses sih. Jadi bangunannya. semua nanti kalau adik-adik dari Lila pulang sekolah mau jajan di minimarket juga bisa langsung ke situ ya. Nah, kami langsung ngopi aja. Emang jajan kamu cukup? Enggak sih. Ya kan ditabung dulu. Oh iya bener ya. Jajannya. Ditabung dari Senin sampai Iya. Jumat, nanti Jumat langsung jajan gitu ya. Itu bangunannya keren banget itu. Siapa sih yang bangun? Kamu tahu? Ya pastinya arsitek lah. Oh, pakai jasa arsitek. Iya. Berarti nggak borongan ke mandor tukang gitu ya? Kayaknya enggak deh. Kamu kenal? Ada sih satu orang. Iya. Kenapa kan tadi kamu diberi di brandnya tadi di Bukan, briefingnya gimana soalnya sih? kan bangunan sekolah aku lain lagi arsiteknya. Tapi kalau yang untuk bangunan yang baru ini aku belum tahu. Oh gitu. Gimana kalau kita undang aja arsiteknya ke sini? Boleh, boleh. Kamu panggil? Bukannya dia di sebelah kita. Oh iya, gimana sih kalau terus? Aku tadi nggak begitu fokusnya bicara, jadi nggak menyadari ternyata ada wanita cantik di sebelah kita. Beri tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Selamat datang Kak Ivo. Iya, Senang sekali terima bisa kasih. hadir di sini Kak. Terima kasih Iya. sudah berkenan hadir. Nah, berhubung Kak Ivo sudah ada bersama kita, kita sapa dulu Lila Lover. Bunga Lili Mekar Sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali bincang-bincang Lila hadir untuk semua Lila Lover yang ada di rumah. Saya Kak Fitros. Sheila. Dan ada Kak Ivo. Beliau adalah seseorang yang berada di balik bangunan-bangunan keren yang ada di Sumatera Barat tentunya ya. Dan hari ini kita akan berbicara memberikan sebuah edukasi kepada semua Lila Lover, terutama mungkin buat adik-adik Lila Lover di rumah yang cita-citanya tuh kepengen jadi arsitek. Banyak loh Kak Fitros. Oh iya, teman-teman teman aku. kamu juga banyak. Iya, dia Kamu suka sekarang gambar-gambar. berubah nggak cita-citanya mau jadi arsitek juga? Aku mau dengar dulu arsitek itu sekeren apa. Tapi seperti itu teman-teman aku banyak loh peminatnya. Kalau arsitek tuh fulusnya banyak. Aku mau deh. Oke, baik kita berikan tepuk Iya. tangan Terima untuk kasih. Kak Arsitek Ivo Ardina MTIAI. Ivo Fridina. Oh, salah. Fridina Siloka. Arsitek Ivo Fridina MTIAI. Ya, terima kasih. Kak Ivo ini selain memang sebagai seorang arsitek secara pribadi, tapi beliau juga ternyata diberikan amanah untuk mengkoordinir seluruh teman-teman arsitek yang ada di Sumatera Barat dalam wadah Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Barat. Wih, keren loh. Ternyata ketua IAI Sumber itu ibu-ibu cewek Ibu-ibu. cantik gitu ya. Aku pikir bapak-bapak. Kok bisa, Iya. Kak? Pastinya kan kita kaum minoritas di antara mayoritas Ya, kan. Alhamdulillah Luar biasa ya. berarti dia diamanahkan lah ya. Semuanya kita sekarang juga rasanya tidak ada perbedaan gender ya. Wah. Untuk perempuan maupun laki-laki itu Betul, sama betul. saja sekarang gitu. Kita juga punya presiden perempuan Oh iya, kok dulu kan. benar. Nah, jadi rasanya itu nggak masalah karena amanah teman-teman. Betul. Untuk kebaikan bersama ya, Kak ya. Kebaikan bersama. Mari meng-create yang terbaik untuk kebermanfaatan untuk Sumatera Barat. Nah, kita mungkin pertama kita beri edukasi dulu nih seluruh Lila Lover yang ada di rumah, Kak. Sebetulnya tuh IAI ini sejauh mana sih berperan dalam kearsitekan yang ada di Sumatera Barat, Kak? Ya, jadi mungkin sekilas ya kita sampaikan di sini. Ikatan Arsitek Indonesia itu sebenarnya tuh pertama lahirnya tuh di tanggal 17 September tahun 59 ya. Jadi kalau 59 dipikir ya? udah Berapa tuh? 96 tahun. Oh, hampir 100 tahun. Hampir 65 Hampir satu abad tahun ya. berapa? 65 oh, iya, tahun. 65 tahun. Nah, memang secara organisasi profesi yang cukup tua di Indonesia gitu. Namun dalam perjalanannya
undang-undang terkait profesi ini yang melandasi hukumnya baru terbit di tahun 2017. Lahirnya Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017. Jadi kenapa harus ada seperti itu? Karena namanya profesi itu harus ada yang ngatur. Betul. Kalau tidak ada yang ngatur, itu bisa saja semua ngaku arsitek. Oh. Ya kan? Betul. Bisa saja semua ngaku arsitek. Sementara profesi arsitek itu sendiri itu sangat berperan di masyarakat ya, terutama dalam membantu masyarakat dalam pembangunan. Nah, apalagi sekarang ini dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung, dulu kita kenal mungkin namanya IMB ya. Oh iya, Ya, betul. sekarang PBG. Itu dokumen rencana teknisnya harus ditandatangani oleh arsitek yang berlisensi. Wah, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, jadi sekarang itu kita lihat juga tidak amanat dari undang-undang arsitek itu udah banyak. Artinya tidak hanya sekedar punya sertifikat arsitek saja, tidak punya STRA saja, tapi punya lisensi juga. Nah, untuk IAI Sumatera Barat sendiri itu lahir di tahun 86. Berdirinya di tahun 86. Dan IAI Sumbar pada saat ini sudah memiliki lebih kurang 389 anggota. Wow, banyak ya. Dengan anggota profesionalnya lebih kurang 80 dan yang berlisensinya 44 orang ya. Jadi artinya secara undang-undang di peraturan pun IAI ini merupakan tertulis di dalam undang-undang itu, di dalam PP-nya itu. Dia kan itu ada PP 15 ya terkait undang-undang arsitek ini. Memang dinyatakan bahwa organisasi yang dimaksudkan di dalam undang-undang itu adalah organisasi profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia. IAI. Ya, mungkin hampir sama kayak ID gitu ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi di dalam undang-undang juga menjelaskan yang berhak memberikan gelar arsitek itu adalah Dewan Arsitek Indonesia. Oke. Dinyatakan dengan STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Artinya arsitek itu sudah terregister dia sebagai arsitek gitu loh. Nah, baru dia bisa menyatakan dirinya arsitek. Nah, itulah tadi yang kita namakan di depan ada gelarnya AR. AR, Ya, arsitek. AR, arsitek. Iya. Berarti kalau sarjana teknik arsitektur saja itu belum bisa disebut sebagai arsitek. Belum bisa. Berarti Jadi ada tahapan-tahapannya. ada gitu ya? tahapannya. Oke. Jadi apalagi yang lulusan 2016 ke atas ya. Karena lulusan 2016 ke atas itu kan dia cuma 4 tahun pendidikannya. Oh, beda. Ya, 4 tahun dan itu kurikulumnya SKS-nya masih 140 berapa gitu ya, 44 kalau nggak salah. Oh, kalau di zamannya Pak Ivo dulu? 5 tahun. Oh, 5. Nah, jadi dulu waktu zaman kami dulu program seperti pemagangan ya itu sudah dimasukkan ke dalam Kurikulum. mata Berarti kuliah. masuk ke SKS gitu ya, beban mata Tapi kuliah. kalau yang 4 tahun itu Nggak tidak. masuk ya. Sementara untuk profesi ya profesi ini dia kan butuh namanya pemagangan, pengalaman sama kayak dokter. Betul. Dokter itu kan ada koas ya, koas. Nah, begitu juga dengan arsitek itu internship ya. Nah, jadi peraturan yang mengharuskan pemagangan itu sebenarnya itu bukan hanya Indonesia, itu dunia. Karena arsitek ini IAI juga tergabung ke dalam induk organisasi arsitek dunia UIA ya. Iya. United Architect Internationale gitu ya. Nah, itu memang mempersyaratkan seperti itu gitu. Iya. Nah, karena apa? Karena kita ini kan sudah memasuki pasar bebas ya, sudah ada perjanjian kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Juga arsitek-arsitek kita juga banyak berkarya di luar. Berkarya di luar Ya, ya. dia disebut juga dengan masuk dalam ASEAN Architect gitu ya. Dan IAI sendiri dia punya kantor perwakilan di Singapura. Oh. Di Singapura. Itu IAI Indonesia. IAI Indonesia. Oh, gitu. Ada perwakilan Singapura juga dan juga menjajaki untuk di Eropa gitu. Jadi kita ini sebenarnya profesi ini sudah lintas batas ya. Tidak hanya Indonesia saja. Tapi sudah Ya, dan internasional. makanya regulasi memang sangat cepat perubahan betul. daripada dulu gitu. Banyak perubahan terkait dengan profesi arsitek sendiri. Profesi arsitek itu dia karena banyak bergerak di bidang jasa konstruksi. Jadi ada undang-undang besar, 2 undang-undang besar yang mengaturnya.
ada undang-undang arsitek dan undang-undang jasa konstruksi. Mhm. Nah, secara undang-undang jasa konstruksi dibuktikan dia profesional itu ya secara apa? Secara memiliki SKK namanya, ya. Mungkin ada tahapan Kompetensi. tes Ya. mungkin ada ya. Ada uji kompetensinya Uji ada. kompetensi. Ya, dia ada uji kompetensi. Begitu juga dengan undang-undang arsitek itu ada namanya STRA tadi yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Nah, jadi dan di dalam bekerja di lingkup provinsi pun ya, contoh kita di Sumatera Barat Iya. kan provinsi 38 provinsi ya. Itu ada namanya lisensi arsitek. Nah, lisensi arsitek itu berlaku secara provinsi. Oh gitu. Ya, secara keprovinsian. Artinya dia lebih banyak mengawal kearifan lokal daerah. Ya. Dan juga sebenarnya melindungi arsitek-arsitek lokal juga gitu. Nah, itu. Cuman untuk lisensi ini memang sebelumnya sudah ada di menu SIMBG. Karena pengajuan PBG itu kan dalam aplikasinya sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, cuman sekarang memang lagi di close ya yang lisensi itu karena belum semua provinsi di Indonesia memiliki landasan hukum untuk lisensi itu berupa misalnya peraturan gubernur atau SK gubernur gitu ya. Nah, tapi hal itu akan terlaksana gitu karena dia yang ngaturnya kan undang-undang. Ya, yang ngaturnya undang-undang. Nah, jadi dalam PBG sendiri memang dokumen rencana teknis itu harus ditandatangani oleh arsitek yang berlisensi. Bunyinya seperti itu gitu. Tapi karena mungkin tidak semua provinsi belum memberlakukan lisensi, nah itu bisa diganti dengan STRA. Nah, Kalau jadi mungkin yang perlu dipahami oleh khalayak ataupun masyarakat secara luas kali Kak. Sejauh mana sih sebuah konstruksi itu harus menggunakan jasa arsitek? Kadang-kadang kan ada yang hanya mengandalkan teknik sipil saja atau hanya dilimpahkan kepada mandor. Mandor kan Ya. biasanya juga S1 sipil ya biasanya ya. enggak juga. Nggak, ada yang mungkin yang hanya profesinya itu tapi Ya. tidak ada keilmuan Ya gitu. ibaratnya kan kadang kita ini kan banyak tukang aja bisa kok, Iya. ngerti kok gitu kan. apalagi orang Seberapa penting gitu. apalagi orang Minang ya. Ya. Mbak condong kanan murah gitu. Nah, iya kayak gitu. Nah, itu kayaknya perlu. Ya. Dan apa dampak konsekuensi negatif kalau seseorang itu mungkin dalam keharusan untuk membangun sebuah konstruksi, kemudian dia memilih tidak mengambil jasa teknik arsitek. Kira-kira apa yang Ya. mungkin kerugian yang akan Ya bisa terjadi? saja gini kan. Artinya kalau seperti itu terjadi kegagalan bangunan, nggak ada yang tanggung jawab. Oke. Itu nggak ada yang tanggung jawab seperti itu. Nah, terus juga di dalam sebenarnya mendesain itu dalam mendesain sebuah bangunan, tapi kalau untuk bangunan rumah tinggal sederhana masyarakat itu memang Belum tidak. ya. Artinya Tapi ada juga ya Kak. Ada juga sebenarnya di seseorang dalam yang pengajuan menggunakan. PBG itu memang kan ada Yang IMB yang IMB tadi kan PBG namanya, memang ada yang arsitek bertanggung jawab, tapi secara di SIMBG-nya pemerintah kan juga tidak mau membebani masyarakat. Tidak Artinya mewajibkan. kalau rumah tinggal sederhana itu kan pastilah yang membangunnya masyarakat yang kelas Betul. sederhana juga gitu kan. Iya. Buru-buru tuh bayar arsitek. Iya. Nah, jadi pemerintah itu dia sudah menyiapkan prototipe, desain prototipe. Artinya apa? Desain prototipe itu sebenarnya untuk bangunan gedung ya. Untuk bangunan gedung tuh faktor yang paling utama tuh faktor keselamatan. Betul, apalagi yang kita tinggal di daerah rentan, Nah, daerah ya. bencana ya. Ya, semua Indonesia ini kan rawan bencana. Betul. Nah, itu memang faktor keselamatan. Jadi walaupun sebenarnya aspek di dalam bangunan gedung itu ada 4 faktor: keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan ya. Nah, artinya faktor utama itu yang keselamatan tadi. Nah, kalau masyarakat yang sederhana, bangunan sederhana memang tidak perlu. Kalau dia di dalam SIMBG itu ada mau memakai yang desain prototipe tadi, itu tidak perlu penanggung jawabnya arsitek. Begitu juga dengan bangunan adat. Bangunan adat itu karena yang lebih tahu Mama pasti orang tukang adat lah. Kalau kita dulu namanya tukang tuwo Betul, gitu kan, tukang angkodo tuwo. gitu. Iya, Itu pasti itu yang lebih tahu. Nah, karena tapi beda ya konstruksinya beda ya Kak. beda. Tapi kalau dia sudah tidak sederhana, nah itu tidak bisa, harus menggunakan jasa arsitek ya. Iya, iya.
Jadi sebenarnya gini, jasa arsitek kalau dibilang mahal ya, dibilang Nah, sepertinya mahal enggak itu. juga gitu ya. Dengan ya artinya kan dengan apa yang diterima masyarakat ya. Betul. Dengan Dengan apa- value yang dengan didapat value yang ya. didapat gitu. Nah, Apalagi mungkin menyangkut keselamatan ya, Kak? ya mengangkut keselamatan, kenyamanan. Kalau terutama kalau rumah ya, pasti itu kan kenyamanan. Iya. Nah, bagaimana kenyamanan ini mempengaruhi contoh ventilasi misalnya, bukaan ya, ventilasi udara, terus juga sirkulasinya di dalam rumah, kebutuhan si pengguna itu seperti apa. Kadang nanti udah selesai rumah, oh kok nggak nyaman Iya, ya, kok nggak betul. betah, justru Apalagi nggak betah kalau di rumahnya rumah gitu. komplek yang tipenya kopel-kopel kiri iya, kanan kiri belakang kanan, ya belakang. kan, otomatis harus ngeset Ya. ada daerah bukaan ya. Ya, Betul, ya. betul. Jadi hal-hal seperti itu yang sering terabaikan. Mungkin kadang masyarakat ini kan cuma lihat-lihat di internet aja lah, tampak depannya aja nih cantik sepertinya, nih. Nah, sepertinya mudah ya Kak. Mudah gitu. Tapi ternyata di lapangan nggak gampang untuk Ya, merealisasikan nggak gampang itu ya. gitu. Terus satu lagi terkait juga dengan pembiayaan. Betul. Nah, pembiayaan kalau pakai jasa arsitek, mungkin arsitek lebih bisa mengarahkan. Oh, pakai yang bahan ini. Akan dibantu dikaji Dibantu. Alternatif Ya. bahan-bahan yang mungkin lebih Ya, ekonomis tetapi ya. tetap Jadi gini, fungsinya sebenarnya bagus. layanan utama arsitek itu mulai dia dari studi awal. Oh, Studi dari tanah awal mentah gitu ya Kak? dari misalnya ini klien datang, saya mau bangun ini. Nah, tolong Menarik ini. tolong didesainkan misalnya. ya. Nah, terus kita kan datang tuh ke situ, kita lihat lokasinya seperti apa ya. Terus contoh misalnya bikin yang minimarket aja lah misalnya gitu ya. Terus kita lihat nih kebutuhannya apa saja. Nah, kita kan diskusi tuh dengan klien. Bapak betul. butuhnya apa yang mau dijual, apa yang mau diadakan. Artinya dengan produk apa yang mau dijual, kita tahu kebutuhan ruangnya maunya apa gitu ya. Nah, kita di arsitek itu kan belajar standar-standar ruang, kita belajar program ruang. Nah, tidak itu saja, terkait juga dengan ruang luar. Artinya apa? Lokasi tersebut harus memenuhi ketentuan tata ruang kota. Oh, KRK. seperti apa contohnya Kak? Contoh intensitas bangunan. Contoh KDB-nya, koefisien dasar bangunan, koefisien daerah hijau, ketinggian bangunan. Ketinggian. Nah, itu harus apa kalau Dikaji ya? Ya, kita kaji. Nah, ini mungkin punya tanah 500 meter persegi, tapi secara aturan tata kotanya ternyata nih GSB-nya nggak bisa nih, Nggak bisa harus dipakai mundur semua ke gitu belakang ya, sekian ya, meter sekian gitu. meter mundur ke Karena belakang. mungkin akan ada pelebaran Ya, jalan. enggak, atau- karena itu udah ada aturannya Oh, iya, di iya. dinas tata ruang dan tata bangunan tuh mengeluarkan itu gitu kan. Nah, itu kita harus lihat seperti itu. Karena apa? Kalau kita bangun seenaknya saja, itu kan banyak yang dilanggar. Artinya itu sebenarnya kayak GSB itu kan kepentingan umum di situ gitu. Dan itu akan kena sanksi, kan ada berarti- pelanggaran tata ruang ini berat juga loh. Oh gitu. Untuk di perumahan komplek-komplek berarti itu berlaku ya? Berlaku, Kak? Berlaku. Oh. Cuman di komplek-komplek perumahan tidak terlalu Berat ya. berat lah gitu ya. Tapi Karena- pernah nggak Kak yang sepanjang Kakak berkarir ada sebuah kasus yang melibatkan barangkali masyarakat umum yang seperti perumahan karena melanggar batasan dari aturan-aturan banyak seperti itu. Kena sanksi berarti? Ya, artinya Teguran. kalaupun teguran kan Iya, dari iya, iya. pemerintah perangkat pemerintah daerah terendah lah dulu, misalnya dari RT RW sampai ke kelurahan. Contoh gini, kita bangun misalnya nih rumah, apalagi rumah dempet-dempet ya, Iya. kita deret semua ya. Kita bangun, kita habiskan full sampai Sampai ke ke depan. pagar gitu kan. Nah, bagaimana dengan tetangga kita yang di sebelah? Betul. Secara pandangan dia ke kiri ke kanannya Mentok, seperti iya. apa? Kan mentok gitu ya. Betul. Nah, dan itu sebenarnya kalau dalam aturan rumah sendiri memang tidak dibenarkan, harusnya yang dinding dempet itu. Oh, apalagi sekarang lagi tren tuh Dinding ruang satu tamu di teras rumah, betul ya Kak ya? Ya. Kan ketutupan Di itu garasi berarti. mobil. Iya, betul. Ya, kalau kan? itu kan Boleh. Masih ya itu dibolehkan. ya dibolehkan saja. Cuman Yang tidak dibenarkan yang seperti Yang apa? ke ya, parit. artinya yang sampai ke parit gitu. Terus Sekarang parkiran, memang apa namanya, parkiran memang sampai masif, ke jalan. dinding masif betul gitu, Iya, betul. beratap gitu kan, Kan jadi sekarang ruang. itu Kak lagi tren memang ruang tamu tambahan di teras rumah. Jadi dibangun dinding sampai pagar, ditutup. Jadi kan Ya, ketutupan pandangan ketutupan pandangan, tetangga sebelah apalagi gitu kan. yang posisinya di hook. Oh. Nah, itu sangat membahayakan. Karena itu Karena- akan menutup Kenapa, akses Iya, cahaya ya.
orang berkendara itu nggak kelihatan yang sisi benar. sininya gitu loh. Nah itu yang rawan kecelakaan karena perumahan-perumahan kita itu rata-rata didesain kan cross sirkulasinya, iya kan saling bersilangan gitu. betul. Nah nggak tahu nih motor datang dari sini, dari kiri misalnya, yang satu datang dari kanan, yang satu datang dari arah utara atau selatan, ya itu kan rawan ya, rawan kecelakaan yang Kita seperti bangun nggak itu. kelihatan dong. Nah kan nggak kelihatan, makanya Maruk banget. iya, makanya aturan-aturan rumah di HUK itu ada. Dia tidak boleh memberikan bangunan atau pagar yang masif. Harus memberikan jarak pandang yang bisa tembus ke sisi jalan. Katanya ada standarnya misalnya 2 meter dari Ya, itu GSB-nya. gitu ya. GSB. Garis padan bangunan namanya. Iya, Sepadan. Ya, Pasti memang garis ada yang padan seperti bangunan. Ya, ada. Nah, jadi tadi ya kalau kita balik lagi ke studi awal gitu kan. Nah, studi awal artinya apa? Bangunan yang bisa terbangun site ini berapa? Yang apa ini kaplingan ini, Oke. ya. Saya contoh bikin minimarket tadi lah gitu ya. Yang berapa yang bisa terbangun? Nah, terus satu lagi untuk minimarket pasti ada kebutuhan parkir. Betul. Iya kan? Oh, itu sampai hal Oh seperti sampai itu dikaji segitu ya? dikaji. Jadi tugas arsitek itu bukan hanya bikin gambar Gambar-gambar, selesai. tapi banyak seperti yang itu. dikaji gitu Banyak ya, yang dikaji aspek-aspeknya. mulai dari studi awalnya sampai terakhir nanti di progres pengawasan berkala di saat bangunan Berarti sampai ini. selesai gitu kan? Sampai selesai. Tahapan kerja. Wah. Jadi Nah, kalau begitu Makanya bukannya murah, bukannya mahal, bisa murah jadi jadinya, murah ya kan? gitu ya jadinya. Nah, karena tapi yang menarik tadi gini Pak, Kak, kalau misalnya ya seperti yang Kakak informasikan bahwa dengan menggunakan jasa arsitek ada hal-hal yang bisa dicegah terkait keamanan, kenyamanan gitu dan keselamatan Kak. Nah, ini bisa lebih di-share jelasnya seperti apa? Apakah pernah barangkali terjadi kasus sebuah bangunan ternyata memang mungkin entah disebabkan oleh beberapa faktor, akhirnya mungkin bangunannya terjadi masalah gitu Kak. Iya. Nah itu seperti apa pertanggungjawaban seorang arsitek gitu Kak? ya kalau bangunan ya, kalau misalnya contoh bangunan kantor ya, contoh bangunan kantor, kadang lupa ya dalam mendesain itu memberikan aksesibilitas untuk kaum disabilitas. Oh, Kan ini yang sering. paling sering ya Itu yang sekarang. paling sering Betul. untuk kaum disabilitas. Kadang lupa bikin jalur sirkulasi. Itu nggak ada rem sama sekali, ataupun kalau ada remnya ya itu Toilet gitu ya. bukan jalur rem Untuk naik ya. naik. Nah kadang itu nanjak kayak gitu kan, Terjal asal ya. pemenuhan aja. Terjal Iya gitu ya. terjal. Nah, asal pemenuhan aja, pokoknya ditanya ada rem, ada untuk disabilitas. Padahal itu nggak akan bisa apa-apa, Tidak memenuhi jangan standar ya, tidak berarti. memenuhi standar. Nah sering bangunan-bangunan kita rata-rata banyak yang belum Memberikan akomodasi Ya. untuk Kantor itu ya Kak. iya. rata-rata walaupun bangun publik lah. Tidak Kalau hanya yang ada kantor. mungkin baru rumah sakit baru ya Kak rata-rata Ya, ya. kebanyakan kalau rumah sakit ya terus juga kayak toilet disabilitas. Nah, kadang-kadang kan jarang orang yang menyediakan Betul, toilet betul. disabilitas Di itu masjid di ya, kantor-kantor. Iya, Bagus iya. kamar mandinya menyediakan untuk Ya, Untuk harus disabilitas. kalau yang namanya fasilitas umum itu harus yang bangunan publik itu dia harus menyediakan untuk disabilitas. Terus kembali lagi ke pertanyaan Bibi tadi Kak, kalau seandainya tuh yang kayak seperti itu terjadi, tadi, terus gimana apa responsibility dari seorang arsitek? Ya seorang arsitek dia harus kalau seperti itu artinya kan dia tidak memenuhi dari kaidah standar pelayanannya. Oh, oke. Artinya seperti itu kan dia tidak sampai pemikirannya seperti itu gitu ya. Terus satu lagi bagaimana? Garansi yang diberinya untuk masyarakat yang menggunakan jasanya kira-kira ada nggak Kak? Ya ada, karena pertanggungjawabannya di arsitek itu. Misalnya terjadi kegagalan bangunan. Contoh kegagalan bangunan ya kalau akibat runtuh struktur ya. Kalau memang arsitek itu sebagai penanggung jawab dia di situ. Karena kan ada arsitek yang sebagai fungsinya leader, hanya- oke. nggak sebagai leadernya. Misalnya bangunan yang sederhana lah, contoh minimarket tadi lah ya, contoh walaupun dia 2 lantai gitu ya. Tapi yang leader yang berkontrak itu kan si arsitek. Artinya arsitek juga membawa orang ahli Untuk, struktur kerja. misalnya yang lain gitu. Nah, arsitek ini harus paham juga dia terkait struktur bangunan itu gitu. Artinya ini memang si orang struktur yang menghitung, si arsitek harus juga sedikit memahami itu kan. Terjadi kegagalan bangunan terkait struktur itu, ya si arsitek juga bisa kena. Terus satu lagi
misalnya terjadi kegagalan desain lah contohnya ya, kegagalan desain. Contoh dalam membuat batas railing misalnya. Nah, itu nggak standar ukurannya. Ternyata mengakibatkan contoh dinding parapet atau railing. Dinding parapet ini kan misalnya kayak di balkon tuh terus rendah gitu dibikin gitu kan. Nggak taunya orang kan sebenarnya itu kan nggak nyaman ya bagi orang. Jatuh orang di situ. Itu arsitek loh yang kena. Ya Dicabut. itu Itu yang paling akan diusut. fatalnya, yang Nah, paling itu fatal. akan diusut otomatis. Kalau sudah seperti itu kasusnya udah pidana. pidana jatuhnya. Berarti Nggak ya, yang sekedar dilakukan adalah dicabut tadi surat Ya, ini. pidana. Nah, artinya ada prosedural. Nanti kan nanti ada di diperiksa segala macam. Nah, itu dibekukan, bukan dicabut. Dia akan dibekukan, kena sanksi. Dia dibekukan. Nah, dibekukan nanti kayak kalau di IAI ya, di Ikatan Arsitek Indonesia itu ada namanya Majelis Kehormatan Nasional kalau di tingkat nasional. Kalau di provinsi ada Majelis Kehormatan Provinsi. Nah, itu yang majelis ini bisa memproses terkait pelanggaran kode etik. Itu termasuk pelanggaran kode etik juga di situ gitu. Nah, bisa memproses itu. Nah, terus karena DAI yang mengeluarkan STRA, ya DAI yang bertanggung jawab untuk misalnya membekukan prakteknya gitu Satu ya. lagi misalnya misalnya saya dapat job gitu kan, mendesain. Saya harus paham dulu nih site ini site-nya enggak atau bangunan misalnya merenovasi bangunan lama misalnya. Saya harus tahu dulu nih bangunan lama ini masuk kategori cagar budaya enggak? Masuk kategori heritage enggak? Karena hal seperti ini sudah ada yang kena. Iya. Ya, yang diayani itu salah satu kan, tapi itu kan nggak diproses. Tapi secara nasional tuh udah ada yang kena. Kenapa itu Kak? gitu. Kenapa? Karena Nggak ada, seharusnya bahkan arsitek ternama loh gitu tuh. Dia dibekukan ini. Masya Allah, subhanallah. Karena Seharusnya jadi Karena apa ini treatmentnya kalau cagar budaya dia ini? kalau cagar budaya itu ada treatment khususnya. Di situ harus ada juga Menjaga orisinalitas ya? Walaupun dia arsitek, dia juga sebagai pakar dari pemugaran. Artinya dia tenaga ahli pemugaran, dia mengerti. Artinya bangunan cagar budaya itu nggak bisa sembarangan aja kita lakukan gitu loh. Dirombak atau direnovasi gitu ya. diruntuhkan atau diapakan Karena gitu memang kan. harus dijaga juga orisinalitas. Ya, orisinalitas. jangankan bangunannya itu ya. Misalnya nih bangunan ini terletak di kawasan cagar budaya. Itu harus mempertimbangkan kawasan Walaupun dia tidak termasuk cagar budaya, Walaupun dia tetapi tidak masuk di kawasan cagar budaya, dia harus sesensitif itu ya, mempertimbangkan Kak? sampai segitunya. Karena dia semuanya undang-undangnya ada, undang-undang cagar budaya ada, undang-undang bangunan gedung ada, undang-undang arsitek ada, undang-undang jasa konstruksi ada. Nah, mereka tuh udah ngatur-ngatur itu semua gitu. Kak, tadi kan dikatakan misalnya selama proses pembangunan ternyata setelah itu terjadi yang seperti tadi, entah itu kejadiannya runtuh bangunannya yang rusak atau misalnya ada korban. Itu kan selain dari si arsitek itu menerima dari sanksi hukum, terus bentuk pertanggungjawabannya yang sudah pernah dilakukan apa saja gitu. Ya, kalau secara hukum artinya kan nanti akan dihitung ya kegagalan itu seperti apa. Mungkin ya diterapkan apakah denda di situ tambahannya. Resikonya tinggi juga ya. Resikonya tinggi. Jadi apakah sebanding dengan sebanding dengan fee-nya. Karena kita balik lagi ke situ ngeri juga. kan. Jadi nggak kamu mau jadi Iya. arsitek? Aku pikir-pikir Ya. Ternyata berat ya. Iya, jadi biar ya. Dilan aja. Ya, jadi itu tadi kalau dia tidak dirancang oleh seorang arsitek. Jadi kan bangunan itu rawan akan bahaya kegagalan itu tadi, ya kan, rawan akan kegagalan ya. Terus juga tidak bisa dipastikan standar-standar layanan atau standar etika itu dilaksanakan gitu. Kalau orang itu bukan seorang arsitek. Apalagi ya pasti kewawasan dan Ya beda ya Kak ya. Seperti tadi tuh kalau yang nggak tahu pegang sebuah bangunan yang berada di lingkungan cagar budaya udah adalah kena Terus hukum, satu sanksi. lagi dia gini, arsitek itu ya dia itu secara standar kompetensinya itu ada 13 butir kompetensi loh yang harus dipenuhi oleh seorang arsitek itu. Banyak Makanya sekali. tadi ada sekitar 80-an yang cuman tersertifikasi terverifikasi Ya, segitu. hanya 4 dari 400-an ya. Ya lebih kurang 400 400-an ya. Nah artinya dari 13 butir kompetensi itu yang saya
yang sudah sampaikan tadi, mulai dari studi Dari awal gitu ya. kan, konsep, gambar perancangan, terus masuk ke gambar DED, terus masuk nanti ke RAB-nya, penghitungan estimasi biaya, ke rencana kerja dan sasaran, pemilihan material segala macam, sampai ke pengadaan pelaksanaan fisik, sampai ke pengawasan berkala. Nah, jasa yang seperti itu tuh yang utama arsitek, itu yang dibayar gitu lama loh. ternyata kerjanya ya kan. Lama sampai bangunan itu berdiri gitu. Nah, kita masih bertanggung jawab. Tapi kita pengen tahu ya, untuk sebuah bangunan taruhlah tingkat 2 apa tingkat 3 dengan luas tertentu, biasanya volume kerja arsitek itu rate berapa sih Kak? Iya. Ini untuk rumah apa bangunan apa Ya gitu. gitulah, siapa tahu nanti dikasih ruko, dikasih Iya kan rezeki beda ya, buat kayak misalnya Ya, untuk beda. standar Ya. rumah apa standar Ya. bangunan bangunan untuk Beda lah. bangunan umum beda, beda sih. beda karena kompleksitas bangunan itu Oke. mempengaruhi fungsi, kompleksitas ya, terus klasifikasi bangunan itu mempengaruhi. Kalau untuk bangunan umum misalnya Kak, Ya, contoh seperti bangunan kantor perkantoran gitu ya. Heeh. Biasanya kalau perkantoran, kalau secara hitungan estimasi sederhananya kan berapa biaya konstruksinya. Nah, biaya konstruksinya misalnya per meter persegi berapa juta, misalnya 5 juta. Iya. Nah, terus luasan bangunannya Luas berapa? bangunan, Nah, nanti ada persentasenya. Nah, persentase ini ada batas minimum dan maksimum juga gitu. Jadi, nah karena si arsitek kan nggak mungkin bekerja sendiri ya. Iya, tim dong. Iya, tim, ada yang kan? mengkaji ini dari 13 Iya, kompetensi tadi ya iya, Kak. Kan ada tim yang bagian handle ini. strukturnya juga dilibatkan. Nanti bagian penggambarannya juga dilibatkan, DED-nya, drafternya gitu ya. Terus orang ya quantity surveyor gitu. Waktu survei juga ada tim survei gitu. Nah, jadi itu tuh nggak sendiri arsiteknya sendiri aja yang kerja, tapi kalau untuk bangunan sederhana kayak rumah tinggal mungkin ya selesailah dengan arsitek sendiri kan. Nah, nanti juga ada instalasi mekanikal elektrikal Oh, iya, seperti benar. ini. Iya kan? Enggak juga bisa arsitek sendiri buat Nggak bangunan bisa rumah. arsitek sendiri. Betul. Mereka juga ada Nggak bisa, kolaborasi juga. cuman leadnya arsitek. Karena apa? Karena arsitek yang tahu ini bangunan ini jadinya seperti ini loh. Ini bangunan ini seperti ini loh. Nah, tolong Anda pikirkanlah orang struktur. Gimana nih? Kuat nggak nih secara struktur? Gimana nih strukturnya? Oh, Tolong berarti- Anda mekanikal elektrikal pikirkan Berarti- instalasinya seperti berarti apa arsitek ini sistemnya. punya spesifikasi masing-masing juga ya Kak ya, keahlian kayak tadi ada yang Ya. ahli di struktur, Oh tapi enggak, semua ahli bisa. struktur itu khusus biasanya orang sipil struktur. Oh, struktur sipil. Iya, kalau mekanikal elektrikal itu orang elektro Oh, kayak elektro. gitu ya. Ah. Nah, cuman kalau arsitek dia sebagai leader kan mulai dari dia desain dulu Semuanya. tuh, merencanakan gambar prarencana, konsep dulu. Nih contoh, nih datang nih apa kliennya. Nih saya mau bikin mall misalnya bilang betul. gitu. Nah, saya mau bikin mall lantai 4 nah itu atau lantai 5 luasnya 1 hektar misalnya gitu kan. Nah, nanti kan arsitek awalnya dulu dia bikin konsep ini gini. Nah, ditawarkanlah bentuk konsepnya, ditawarkanlah bentuk pradesainnya seperti ini. Oke gitu kan. Nah, untuk mewujudkan bangunan itu bisa berdiri itu kokoh itu ya butuhkan perhitungan struktur kan dari orang-orang ahli Iya, struktur. Nah, terus untuk dia bisa beroperasional, utilitas segala macamnya kan butuh orang mekanikal elektrikal yang akan ngitung. Iya, Nah, iya. seperti apa gitu. Tapi secara desainnya itu Desain kerjanya besarnya arsitek, ya. gitu. Nah, ini menarik nih Kak. Selama udah hampir berapa tahun Kak berkarir sudah sebagai kenapa udah mau habis? Belum kan? Kak udah berapa berarti Kakak berkarir sekarang? Ya, berapa tahun ya? Dari tahun 99. Udah lahir lu belum? 20 Wow, Ya, 99. hampir Iya. hampir 26 tahun ya Kak. Nah, Kakak dulu cita-citanya emang dari lahir langsung jadi arsitek atau Enggak, gimana? enggak. Atau dulu awalnya dari atau hobinya mungkin menyusun Lego atau iya apa gitu udah kelihatan. Ya, kalau dulu bakatnya. sih suka gambar-gambar aja ya. Oh, gambar memang suka. Memang gambar bangunan. Tapi gambarnya gambar apa pemandangan? Ya macam-macam sih. Oh, berarti memang tidak mengarah juga dulu dari awal. Mulai tertariknya enggak. usia-usia kapan Kak? Mulai Ya, karena kebetulan di keluarga ada om sama tante juga di arsitek. Arsitek. Nah, karena ngeliat-ngeliat dia gambar-gambar asik juga nih kayaknya gitu kan. Nah, makanya pas ikut kuliah daftar di arsitek. Tapi kalau kita dengar tadi bagaimana sistem seorang arsitek itu bekerja kan nggak gampang tuh Kak. Nah, selama hampir 26 tahun Kak Ivo
bekerja di dunia maskulin ini, pernah nggak Kak dapat kasus berat gitu? Pernah gagal, pernah yang nyaris kena Dimintain pertanggungjawaban dimintain gitu. pertanggungjawaban. Cerita dong Kak Ipong. Sebenarnya gini ya, kalau untuk di swasta, kerjaan swasta dulu pernah waktu saya baru-baru berapa tahun tamat ya kuliah, 3 tahun lah, 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun, dapat klien rumah tinggal, nyebelin banget bapak tuh, nyebelin. Jadi Bapaknya masih hidup. nggak tahu ya sekarang. Nyebelinnya gini, ternyata bukan saya yang pertama di situ. Oh, jadi dia pernah mengundang yang lain Nah, gitu. ternyata udah pernah yang lain, tapi kita kan tidak tahu. Nah, itu berubah tiap sebentar. Berubah, udah dikasih Plan ini padahal ganti. padahal tanahnya termasuk sulit ya. Maksudnya kita ngedesain tuh termasuk sulit karena apa? Apa tuh Karena yang tanahnya menyebabkannya? tuh di sudut segitiga gitu. Oh, jadi tidak simetris. Di sudut jalan tapi modelnya tuh segitiga. Iya, jadi model pertemuan tanahnya. jalan gitu kan. Oh, Ya. heeh. Nah, jadi kita bikin udah kita kan namanya arsitek kalau mulai bekerja itu kan pasti kita kayak diskusi gini lah sama Iya, klien tuh, iya. Bapak maunya apa? Oh, saya mau ini. Mohon maaf Pak, nih budget Bapak ada berapa? Karena kita kan bisa, artinya kita rumah ini selesai mereka bisa huni gitu. Iya. Mereka bisa selesai. Siap hune langsung. Nah, saya dapat klien tuh aneh gitu. Nah, jadi dia kan awalnya minta gini, tolong bikinkan kamar sekian ini. Udah kita bikinkan gitu. Terus habis Pas itu pertemuan berikutnya Iya, beda lagi. berikut, oh ini nek kayak gini nih, oke Pak gimana. Nah, Ganti kan lagi. kita arahkan ya. Misalnya contoh kayak pintu bukaannya, oh dia minta, oh Yang saya dua. bukaannya Dua. 2 gitu. Nggak cocok. Oh, Pak kalau ini ruangannya terlalu kecil, cuman 3 meter. Kalau Bapak buka 2 habis space Bapak. Iya, Nah nanti betul. untuk naruh furniturnya gimana Pak? Kan sayang gitu kan. Nah kita kan memberikan pertimbangan ruang yang seperti itu. Nah terus juga karena dia ngomong juga, ya pokoknya saya ini udah selesai, nanti saya bisa huni, saya bisa ini, kita kan juga punya budget juga, dia kan ngomong seperti itu. Nah pas kita udah desainkan yang apa Sesuai dengan kemauan sesuai dengan beliau. kemauan Hah? dia, nah terus dia bilang lagi, oh nggak kayak gini, ini terlalu apa ini, nggak bisa diwujudkan, ini terlalu mahal betul nih nanti jadinya. Katanya punya budget. Ya, terus kita tanya lagi, Pak, mohon maaf, Bapak punya budgetnya berapa? Jangan uang saya ditanya. Nah, Ya ampun. dia yang kayak gitu. Sampai Menguras es money. memang. Nah, itu pun sampai akhirnya yang tukang dia bekerja di situ juga sampai mengundurkan diri. Nggak ada dalam sejarahnya tukang mengundurkan diri. Padahal gitu loh. duit dikasih, duit masuk gitu ya Kak. Iya. Ngundurin diri Mundurin tukangnya. diri tukangnya. Allah, labil banget itu kakek-kakek ya kan. Iya, bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya, akhirnya istrinya ya Turun tangan. Yang menggantikan tukang. enggak. yang cerita. Oh, yang cerita. Kan saya pergi dari rumahnya. Oh, istrinya yang Ya, curhat. Sampai gini kan, kita juga udahlah nggak dibayar pun nggak apa-apa lah gitu kan, daripada dapat klien yang kayak gini yang musingin Iya, gitu iya, ya. betul. Yang nggak konsisten, yang musingin. Jangan-jangan Yang nanti lucunya, udah jalan, kita nanti kan udah kita- bikin nih, apalagi dulu nggak secanggih sekarang kan. Susah ya Kak Susah menggambar ya Kak. menggambar itu pakai manual, pakai apa? Masih itu meja yang gambar. segede gaban itu, rollnya panjang. Walaupun ada AutoCAD waktu itu kita Iya. kan masih terbatas ya. Terus satu lagi waktu itu belum ada sekarang yang 3D SketchUp animasi ini gitu loh. Masih apa? Kita bikin Manual perspektif semua ya. apa gitu kan. Nah, perjuangannya kayak Ya, si Mesti bapak semedi dulu bikin ide. iya, nah dia pulang dari mana-mana gitu kan, bapaknya bilang, wah kemarin saya lihat di situ tuh bagus, bikinnya kayak gini ini udah dirubah lagi. Itu udah sering, udah banyak ya, kita ngikutin aja lah, kita artinya nggak apa ya kan, ngikutin sabar gitu. Nah akhirnya itu udah nggak ada lagi kan, udah Akhirnya ini nggak Kakak bisa. nggak lanjut. Kami nggak lanjutin lagi. Udah selesai sebenarnya, udah siap selesai huni. gambar itu. Nggak, maksudnya gambar tuh udah selesai. Tapi Tukangnya udah mulai kerja. Nah, kita udah kasihkan gambar DED yang untuk tukang bekerja kan. Tapi si bapak ini dengan seenak-enaknya gitu ngerubah sampai pondasinya udah selesai, disuruh runtuhin lagi. Allah Tukar pulang ke situ. Akbar. Akhirnya itu tukangnya mundurkan diri. Sampai akhirnya ibunya itu ya saya pulang dari rumahnya kan, dikejar tuh sama ibu tuh, sama istrinya. Minta maaf ya, Dek. Bapak itu emang kayak gitu. Adik ini bukan yang pertama. Konon berarti sampai sekarang ibunya rumahnya belum jadi-jadi. Konon sampai sekarang masih pengerjaan itu kan.
Tapi istrinya luar biasa sabar ya. Sabar, istrinya Masya baik, Allah. sabar. Itu tahun 2000 kalau nggak salah itu. Aduh, padahal udah berapa kali semedi Kak bikin gambar gitu ya. Iya, udah bengkak Sekarang mata tinggal di kan. Ya, karena kita baru-baru muda-muda juga waktu itu kan, fresh ya kan. Iya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Ya pengalaman udah banyak pengalaman nggak dibayar pun juga ada. Aduh, gitu ya kan. Allah. Tapi yang sedang di pengerjaan tiba-tiba ada kendala gitu ada nggak Kak? Maksudnya dalam pengerjaan desain. Iya, udah bangun fisiknya terus. Oh, dia bangun fisik. Ada juga yang kayak gitu. Oh subhanallah. Dia udah bangun fisiknya, terus dia udah nggak mau pula minta rubah gitu kan. Nah, artinya ya kita kan disuruh bikin review desainnya lagi. Nah, review Memang lagi nggak ada desainnya. aturan gitu ya Kak ya. Kalau misalnya dari bangunan awal sampai nanti bangunannya akhir, kalau roba-roba terus emang itu gimana ya? Ya sebenarnya kan Emang masih boleh gitu kliennya minta roba-roba gitu? kalau dia sudah melewati proses PBG ya, Ya. sudah melewati proses PBG IMB misalnya udah keluar IMB-nya nggak boleh. Harusnya nggak Oh, boleh. nggak boleh. karena itu sudah terregistrasi kan Ya Kak? sudah yang Sesuai IMB gambar. yang dilihat itu sesuai dokumen teknis yang dimasukkan kan, Oh, iya, karena iya, IMB itu sendiri kan ada retribusi. Tapi Betul. mereka nggak paham kan kalau kayak gitu. Ya kadang ya itulah masyarakat dia nggak memahami seperti itu, karena kita kadang mohon maaf kadang banyak juga bukan hanya masyarakat awam ya, kadang masyarakat intelek pun berpikir profesi arsitek tuh dia menganggap rendah, adalah cuman kertas Ini ini aja. doang kok modalnya gitu loh. Saya paling kesal betul dengan tuh, Pak. Padahal- Modalnya ini kertas, Pak. Tapi saya sekolah sekian tahun, Idenya itu loh untuk sekian yang saya keluarkan. Aspek yang dipikirkan, Untuk yang dikaji memindahkan yang sekian lama yang harus dipikirkan di konsep ya Kak ya. Iya. Nah, jadi kekayaan itu kan intelektual ya yang Betul. diminta gitu. Justru Jasa. kreativitas itu kan yang mahal. Kreativitas Idenya itu yang mahal. untuk mengeluarkan Iya. isi kepalanya Nah, kita ke kan sana. tidak hanya sekedar ide-ide gitu aja. Kalau bikin ini aja bisa aja kan, tapi ini terbangun loh, bukan gambar hayalan, bukan gambar rekayasa yang hanya untuk digambar terus dipajang kayak gitu kan, kayak Iya, gitu bukan ya. gambar untuk Mau bagus-bagusan. diwujudkan gitu. Iya betul. Mau diwujudkan. Bukan cuma dilihat-lihat 3D aja ya Kak. Iya, terus yang bisa kita pakai, oh ini bagus pakai dia bahan ini gitu kan misalnya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan material misalnya, kita lekatkan material Ternyata nggak cocok ternyata dengan nggak konsep. cocok, bukan dengan konsep. Misalnya dia nggak tahan terhadap cuaca, Oke. sebentar udah hancur misalnya Iya, gitu. iya, iya. Berapa kerugian si pemilik? Iya Ya, betul. mungkin Kan dari itu segi tanggung jawab tampilan kita, bagus kan? mungkin gitu. Dia segi tampilan awalnya mungkin bagus gitu. Nah, itu kan tanggung jawab kita itu. Nah, kan banyak juga sekarang nih, mohon maaf orang-orang desain rumah seperti apa minimalis dikasih dak beton apa semua banyak seperti itu. Tapi nggak tahu rumah selesai bocor-bocor. Betul. Ya kan? Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab arsitek. Dalam saat ya seperti itu, ini kenapa gitu kan? Ini kenapa rawan kebocoran? Kenapa ini air hujan tempiasannya masuk ke dalam? Nah, itu seharusnya overstake dari atapnya berapa supaya sinar matahari nggak langsung masuk, supaya air hujan tuh nggak langsung masuk, tempiasan nggak langsung ini. Iya. Itu kan sebenarnya ada sekolahnya. Iya, semuanya udah dipertimbangkan ya. Nah, jadi ternyata kan sebetulnya sangat urgent sekali bagi masyarakat mengetahui seberapa penting fungsi arsitek dalam mendesain sebuah bangunan, terutama untuk umum ya Kak ya, Iya. bangunan umum. Nah, tentu IAI sendiri punya langkah apa yang sudah dan akan dilakukan supaya selalu berkesinambungan mensosialisasikan ini agar masyarakat lebih aware lagi begitu, sehingga nanti ketika bisa mengurangi resiko-resiko dalam membangun sebuah bangunan gitu, terutama bangunan fasilitas umum gitu ya. Ya, kalau misalnya kalau dari IAI sendiri, karena kita kan organisasi profesi ya, organisasi profesi yang mewadahi anggota-anggota yang berprofesi sebagai arsitek. Artinya dari teman-teman yang anggota IAI ini ya memang kita dorong dia jadi arsitek profesional agar dia bisa berkarya itu secara profesional di luar. Nah, terkait dengan dengan bangunan-bangunan artinya pengabdian kepada masyarakat, kita ada event-event acara. Contoh kemarin itu di Festival Siti Nurbaya kita buka stand di situ, klinik arsitektur.
Oh, judul ini ada Ya, stand khusus ada. ya. Kita buka cleaning arsitektur. Silahkan masyarakat yang mau berkonsultasi terkait dia mau bangun rumah misalnya. Oh, Ini itu berapa? free? Ya, Kalau berkonsultasi ya, pada maksudnya saat itu free. ya. Oh. Nah, kalau mereka misalnya butuh tenaga arsitek, kita kasih list waktu itu. Oh, gitu. Anggota kita yang berapa? Nah, ini bagus nih ya, Kak, ya. Ya, ber STRA yang ber SKK gitu, profesional yang berlisensi. Kita kasih waktu itu. Waktu bulan apa ya waktu itu ya, yang festival Siti Nurbaya awal itu. tahun ya, Kak? Awal tahun ya, kalau awal nggak tahun. salah. Yang di bawah jembatan kan? Ya, jembatan sepanjang Oh, jalan ada Bandung berarti IAI di situ. Ada, Oke. ada IAI waktu itu di situ. Nah, kita buka cleaning arsitektur. Kalau dulu juga kita sering udah lama juga ini enggak, karena kalau dulu kan musim langganan koran-koran ya. Di situ kita ada cleaning arsitektur juga tuh, Oh, ada bikin masyarakat rubrik-rubrik itu ya, iya, rubiknya. masyarakat di Padang Express waktu itu. Masyarakat bertanya, kita menjawab. Oh. Nah, gitu. Cuman sekarang kan karena nggak ada lagi. Nah, karena koran-koran ini udah nggak ada lagi. Mungkin bisa lanjut di via Instagram kali ya, Kak? Ya. Nah, kita juga waktu Musprof kemarin, rangkaian acara Musprof kita adakan waktu itu di Youth Center ya, Iya, Bagindo. iya. Kita mau dekatkan profesi arsitek ini biar masyarakat itu tahu. Iya. Ya, kita undang masyarakat anak-anak TK waktu itu. Oke. Kita anak TK itu kita kasih dia lomba mewarnai, tapi bangunan. Bangunan. Oh, bagus kita- sih, Kak. Iya, kita kasih lomba, kita kasih dia baju kaos aku seorang arsitek gitu. Kita kasih. Kayaknya itu salah satu Nah, kita mungkin langkah yang bagus akan itu. mengulang lagi Iya, untuk semua kegiatan-kegiatan jenjang seperti bagus itu. Iya, Ya, rencananya iya. waktu itu kita SD, memang SMP, dari SMA. TK sampai ke SMK. Oh, betul, Nah, Kak. itu rencananya. Tapi karena waktunya mepet dan ya namanya tenaga teman-teman juga nggak banyak. Tapi Kita akan profesi. adakah lanjutannya? Oh, kalau misalnya nanti butuh IO bisa ke Fitro. Ken- Oh, Lila udah punya IO juga ya, luar biasa. Ya, kita adakan waktu itu cukup banyak yang hadir. Ada lebih kurang Karena konsepnya bagus, Kak. Lomba mewarnai itu sangat masif sekarang. Iya, untuk salah anak-anak satu TK. bentuk untuk merangkul anak-anak. Nah, gitu. waktu itu kita juga pameran di situ, pameran karya, iya, karya-karya arsitek Sumatera Barat. Oh, Nah, kan ditampilkan. teman-teman kita banyak yang udah berkarya ya, yang udah kita tampilkan di situ. Nah, masyarakat umum lihat kan karena di youth center itu kan siapa aja datang Oh, ke itu situ rame, kan, orang kan. Mengakses Iya. internet di situ Iya. kan di Ada lantai 2. undangannya untuk jenjang next. iya. Ya, next kalau kita rencana memang kan ada mengadakan kegiatan lagi, nanti kita ini kan lah rangkaian Ini bagus kegiatan tuh, Kak. itu. Karena adik-adik kita itu butuh sebuah visi ke depan, dia mau jadi apa. Akan sosialisasi profesi ini salah Iya, satu betul. Iya, program yang bagus iya. supaya mereka nanti ketika SMA udah nggak bingung mau jadi apa, Jadi mau kuliah di ya mana. anak-anak TK itu kita tanya waktu itu ngerti nggak apa itu banyak yang tahu dia. Iya, saya nanti mau jadi arsitek, Bu. Saya senang bikin gambar rumah katanya kan. Iya. Banyak juga Seru anak-anak ya. itu. Lucu-lucu. Yang kecil-kecil itu kan. Iya. Kan lebih Antusias 50 dong ya. orang waktu itu. Banyak ya, Kak, peminatnya, banyak. Kak? Enggak, kita kan kasih undangan ke ini, Sekolah, ke sekolah. dinas pendidikan atau iya, dinas ya? pendidikan. Pokoknya waktu itu kita kasih semuanya ya kan alat mewarnai. Oh, disediakan. Disediakan. Enak bener, mantap itu. Iya. Sementara kalau pihak lain bikin kan sediakan sendiri, Kak. Enggak, kita sediakan. Memang beda kalau IAI yang bikin acara. Mejanya aja mereka yang bawa. Oh, iya, Mejanya iya. aja yang bawa. Cuman kalau mewarnai Sudah disediakan terus semua. ya baju kaosnya gitu kan. Nah, kita kasih terus konsumsi segala macam, kita kasih gurunya juga kita undang minimal maksimal 2 orang yang datang gitu. Nah, waktu itu kita juga pameran, kita bekerja sama juga dengan mitra kita. Kita kan mitranya ya material-material bangunan lah ya. Nah, dia pameran juga, jadi masyarakat umum kan datang tuh, dia Bisa langsung iya, konsultasi ya? konsultasi, bisa Ketemu. misalnya, nih saya rumahnya bocor-bocor, apa sih yang bagus ininya gitu kan. Jadi mitranya juga dapat efek. Iya, iya, jadi semua itu compact kita bikin luar waktu biasa, itu. keren-keren. lovers, Kita jadi dapat banyak ini ya. Iya. Nanti Cila kan 20 tahun ke depan akan membangun rumah masa depan. Ini berguna banget buat teman-teman Cila yang hobinya gambar-gambar juga nih, Betul. gambar bangunan. Memang- Tapi nah, boleh nggak, Kak? Nih apa yang mau disampaikan kepada Lilah Lover kita di rumah terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat Mm-mm. ketika ingin membangun sebuah
bangunan baik itu pribadi ataupun umum bersinergi dengan arsitek gitu loh Kak. Ya. Pesannya, closingnya itu. Ya, sebaiknya di dalam ya rencana kita akan mau membangun sebuah bangunan hunian kah atau rumah tinggal atau tempat usaha, sebaiknya menggunakan jasa dari arsitek. Karena apa? Karena seorang arsitek itu dia harus memenuhi standar layanannya, standar layanan seorang arsitek. Dan juga dengan memakai jasa arsitek itu pertanggungjawaban terhadap bangunan itu juga akan lebih besar gitu. Karena seorang arsitek profesional itu sudah melewati dari kompetensi ya, uji kompetensi terkait dengan profesi itu. Jadi tidak bisa saja dengan yang orang udah bisa bikin gambar, bikin ini dia mengaku diri arsitek, karena banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan Seperti gitu. tadi aman, Ya, nyaman. keselamatan, Ya, ya. kenyamanan, keamanan, kemudahan. Iya. Nah, itu faktor yang 4 itu merupakan faktor-faktor yang Harus. terpenting dalam sebuah bangunan gedung. Nah, betul. hal-hal itu dikuasai oleh seorang arsitek yang profesional, Yang sudah Iya, tersertifikasi ya Kak. yang sudah memiliki kompetensi. Iya, mungkin dibayar lebih sedikit pada saat itu, tetapi ternyata masyarakat dapat benefit Manfaatnya, lebih. Iya, benefitnya manfaatnya. lebih. Kemudian manfaatnya mungkin banyak. juga bisa di customize dengan Ya, budgetnya ya Kak dengan ya. budgetnya. Bahan-bahannya bisa disubstitusi. Iya. Ya, artinya arsitek bisa memberikan masukan. Mhm. Ini akan boros, ini akan ada penghematan, ada efisiensi oleh yang didapatkan oleh si klien. Mungkin dia dengan memakai bahan ini, oh ini nggak bagus Bu, ini justru akan boros misalnya. Iya, iya. Oke lah sekarang murah misalnya gitu ya. Tapi waktu pemakaiannya cuma 2 tahun 3 tahun udah rusak gitu. Iya, Nah, betul. Kalau bahasa Jadi manfaatnya jangka panjang betul. ini. Kalau bahasa ininya kata orang bijaknya, siapa orang bijaknya Cila? Kalau orang Minang bilang tuh kalah Kalah beli, membeli, menang menang memakai ya gitu ya. Oke. Baik, ini luar biasa Kak. Memang banyak sekali tentu masyarakat di luar Lila Lover yang belum teredukasi secara komprehensif. Jadi kita mulai aware ya. Nah, nanti kita minta tukeran nomornya. Manfaatnya tadi. Benar. Ternyata jangan sepele ketika kita mau membangun sebuah konstruksi demi 4 faktor tadi ya Kak. Iya. Keselamatan. Oke, baik. Keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan. kemudahan. Wah. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Ivo. Mungkin nanti next episode kita bahas lebih komprehensif lagi Ci. Siap. Akhirnya teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah di-share oleh Kak Ivo ini bisa bermanfaat oleh teman-teman semua Lila Lover, dan juga tentu akan lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ketika akan membangun sebuah konstruksi. Baik. Keirian bareng Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Saya Fitron dan Kak Ivo pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.